Pemirsa, Presiden menggelar rapat terbatas bersama Komisi Perlindungan Anak, Komisi Penyiaran, dan sejumlah menteri. Rapat ini membahas kekerasan anak terkait bullying. Sudah ada rekan kami, Yulian Nawen, yang akan melaporkan langsung dari Istana Negara. Yul, apa tindakan pemerintah terkait bullying anak? Ya, Tasya, baru saja usai dari ratas yang membahas terkait mengenai kekerasan anak, di mana dari ratas yang tadi dipimpin oleh Presiden bersama dengan KPAI, KPI, dan juga beberapa menteri terkait seperti Mendikbud, Menteri PMK, dan di mana dalam ratas ini disepakati, Tasya, bahwa mulai sekarang masyarakat tidak boleh menggunakan kata bullying lagi, namun menggunakan kata perundungan, yakni yang memiliki kata makna kekerasan secara terus-menerus. Dan tadi pada pembukaan ratas, Presiden menyatakan bahwa komitmennya dalam mengatasi kekerasan yang terjadi pada anak-anak, baik dari kekerasan seksual, psikis, fisik, ini perlu kerjasama antara pemerintah, masyarakat, orang tua, dan juga anak-anak dalam memantau, mencegah, mengawasi kasus kekerasan yang terjadi pada anak. Dan tentunya, Tasya, menurut data dari KPAI dari tahun 2011 sampai 2014 tercatat ada 369 kekerasan yang terjadi pada anak. Namun pemerintah tadi menyatakan bahwa ini yang baru terlaporkan. Jika dijumlahkan pada kasus yang tidak terlaporkan, mungkin jumlahnya akan lebih banyak. Untuk itu pemerintah secara serius akan mengatasi kasus kekerasan pada anak ini, dan di mana pemerintah meminta peran dari semua pihak. Dan berikut keterangan dari Presiden Joko Widodo dalam ratas yang membahas terkait kekerasan pada anak. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2011 hingga Agustus 2014 tercatat 369 pengaduan terkait masalah bullying. Namun, misalnya kini jumlah kasus tindakan kekerasan dan penindakan terhadap anak yang tidak terlaporkan ini masih sangat besar. Untuk itu diperlukan perhatian semua pihak untuk mencegah atau menangani kasus-kasus bullying, dan kuncinya terletak pada edukasi masyarakat, pada keluarga, dan pada anak-anak untuk ikut menjadi bagian dari pencegahan, bagian dari pemantauan, dan bagian dari pengawasan. Saya minta kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk gencar mengkampanyekan bullying di sekolah, anti-bullying di sekolah, menguatkan pendidikan karakter, budi pekerti, serta mengajarkan sikap asertif pada anak. Dan juga minta pada Komisi Penyiaran Indonesia untuk mempertegas aturan televisi nasional sehingga dapat memberikan filter penyaring tayangan-tayangan televisi yang tidak ramah. Ya, Tasya, tentunya pembahasan terkait mengenai kekerasan pada anak ini juga menjadi satu perhatian pemerintah dan juga mengeluarkan suatu komitmen yang tentunya memerlukan adanya payung hukum atas tindakan kekerasan yang terjadi pada anak. Tasya. Iya, konkretnya payung hukum seperti apa yang akan dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan kasus-kasus kekerasan terhadap anak, Yul? Ya, Tasya, tentunya ini menjadi kabar baik bagi korban kekerasan, tentunya khususnya pada anak-anak yang mengalami kekerasan pada saat mereka di sekolah, kemudian atau juga mereka pada saat di rumah. Namun tadi pada usai ratas yang disampaikan oleh Mendikbud Anies Baswedan dan juga ada Menteri PMK Puan Maharani yang menyampaikan hasil rapat terbatas yang membahas terkait kekerasan pada anak ini, bahwa pemerintah nantinya akan mengeluarkan Perpu dan juga Perpres. Adapun dari Perpu ini nanti dan juga Perpres ini akan mencakup terkait mengenai tindakan pencegahan, penanggulangan, kemudian juga pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah, yang juga tentunya memerlukan koordinasi dengan pihak sekolah, orang tua, dan juga siswa. Dan
Tasya, bahwa nanti para siswa di sekolah-sekolah ini nantinya akan ada papan yang diberlakukan untuk seluruh sekolah yang ada di Indonesia, yang dimana di papan ini tercantum nomor-nomor yang bisa dihubungi oleh anak-anak yang mengalami kekerasan, entah itu nomor dari kementerian, kemudian nomor dari Komite Perlindungan Anak, dan nomor-nomor yang memang bisa diakses oleh orang tua atau juga korban dari kekerasan anak ini, dan di mana mereka dapat langsung melaporkan kekerasan yang terjadi pada dirinya dan juga dapat diproses secara tindak pidana. Dan tentunya pada sebelumnya juga KPAI sempat membahas terkait mengenai pemberatan hukuman yang dilakukan oleh pelaku kejahatan terhadap anak, khususnya terkait mengenai hukuman kebiri secara kimia. Dan ini juga nantinya akan dipatenkan pemerintah dalam Perpu, yang dimana diharapkan bahwa dengan adanya payung hukum yang secara konkret dan tegas ini bisa melindungi anak-anak dari tindakan kekerasan. Tasya. Baik, terima kasih Yul. Pemirsa, demikian tadi laporan dari Yuliana Wen dan juru kamera Bobi Tobing langsung dari Istana Negara, Jakarta.